Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhan di Aldin Creature. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ChemDraw, di mana aplikasi ini digunakan dalam komputasi kimia, biasa digunakan dalam pembelajaran kimia oleh guru SMA atau bahkan di universitas-universitas. Nah, ini merupakan tampilan awal dari ChemDraw. Di sini saya menggunakan aplikasi ChemDraw Ultra versi 12. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari ChemDraw, di mana di sini terdapat berbagai floating windows seperti 3D, kemudian chemical properties, tools, kemudian ada periodic table. Nah, namun ketika kalian pertama kali menggunakan, biasanya ini chemical properties ini tidak muncul. Kemudian periodic table ini juga tidak muncul. Kemudian 3D ini juga tidak muncul. Nah, caranya untuk memunculkan 3D tadi, kalian bisa melihat menu yang di atas ini ada banyak berbagai menu. Nah, di bagian view ini teman-teman bisa mengaktifkan tadi apa? Periodic table. Kemudian view lagi tadi apa? Chem View 3D muncul. Kemudian tadi apa? Chemical properties. Nah, bisa. Nanti kalau udah ada senyawa kimia yang kita buat, nanti akan muncul di sini. Boiling point-nya berapa, melting point-nya berapa, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama menu file. Di sini digunakan untuk membuat dokumen baru, kemudian membuka yang ada di file kita, kemudian untuk menutup Windows, menyimpan, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian edit ini digunakan untuk mengcopy paste, mengundo, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian view ini seperti tadi memunculkan 3D, chemical properties, dan lain sebagainya. Nah, itu masih banyak lagi yang lainnya. Nih, rules, kemudian object toolbar, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pada bagian objek itu kita bisa melihat memunculkan stereo kimianya, nanti bisa kita contohkan. Kemudian pada bagian struktur ini nantilah. Oke. Nah, kita langsung saja untuk membuat molekul. Di sini kita bisa menggunakan secara otomatis juga manual. Kita contohkan yang secara otomatis terlebih dahulu pada bagian struktur. Nah, di bagian bawah yang kedua ini ada convert name to structure. Nah, jadi kita memasukkan namanya dalam bahasa Inggris, kemudian nanti akan muncul bentuk strukturnya. Oke. Untuk yang kedua yaitu convert structure to name. Itu nanti kita membuatnya secara manual, kemudian kita ingin mengetahui namanya, kita bisa mengconvert struktur tersebut menjadi nama. Oke, kita kasih contoh yang convert name to structure. Oke. Di sini saya mengambil contoh yaitu phenol. Nah, phenol itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita akan menyontohkan pemberian nama dari struktur. Di sini kita membuat strukturnya secara manual. Oke, kalian bisa lihat ini di bagian sini. Ini ada yang bentuk ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap, dan lain sebagainya. Di sini kita mengambil contoh yang sama ya, kita ambil contoh yaitu phenol. Kita menggunakan benzen yang ini, nanti secara otomatis membentuk benzen. Kemudian kita kasih OH di sini. OH. Nah, di sini kan kita tidak mengetahui namanya. Kemudian kita pilih ini. Oke, ini muncul tampilan 3D-nya di sini ya, tapi bukan nanti ketika dicetak itu belum muncul. Oke, sekarang ini kita ubah menjadi namanya. Kita lihat pada bagian structure, kemudian convert structure to name.
Nah, muncul V0. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan menyontohkan konfigurasi R atau S atau E atau Z. Nah, oke, ini kita hapus dulu ya. Contoh sederhananya. Oke, kita ambil contoh apa ini? Nanti kita cari tahu namanya. Ini seperti ini. Oke, terus kita kasih ini aja. Nah, seperti ini. Kita masih belum tahu namanya. Kita kasih nama terlebih dahulu. Convert structure to none. Nah, dia Z. Akan tetapi di sini belum ada keterangannya. Biasanya kan di bagian sini atau sini nanti ada keterangannya. Nah, caranya kita blok, kemudian kita pilih objek tadi show stereo chemistry. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Jadi, stereokimia pada ikatan ini adalah Z. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan memunculkan bentuk tiga dimensinya. Oke, kita buat contoh lain. Untuk tiga dimensi, kita menggunakan benzen. Kemudian ini kita kasih ini kita kasih NH2. Kita convert. Nah, ini belum di blok. Bentar. Oke, ini kita kasih nama terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat bentuknya yang stabil seperti itu. Kemudian kita munculkan 3D-nya. Di bagian edit kemudian get 3D model. Nah, di sini loadingnya mungkin cukup lama. Kita tunggu aja. Nanti sampai muncul tiga dimensi di sini di bagian lembar kerja kita ini. Nah, ini sudah muncul ya. Di sini hilang. Nah, tapi di sini muncul. Kita bisa perbesarnya seperti ini untuk melihatnya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita sekarang bisa mengklik bagian ini nanti untuk menghitung panjang ikatannya. Kita klik. Oke, di sini loadingnya juga cukup lama. Nanti akan membuka Windows lain, Sam 3D Pro. Nah, di sini sudah muncul ya untuk 3D-nya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menghitung panjang ikatannya dengan mengklik structure, kemudian measurement. Nah, generate album length. Nah, di sini muncul semua panjang ikatannya. Ini dari N ke H yang ke-14, kemudian N ke H yang ke-13, itu panjangnya seperti ini. 1,0500 angstrom. Nah, kalau untuk melihat sudut ikatannya gimana? Tinggal klik starter, kemudian measurement, general album angles. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu yang kita pelajari karena waktunya sudah cukup lama, yaitu sekitar 10 menit. Bentar.
Nah, di sini tadi juga ada beberapa template di bagian mana tadi? Bagian view ini juga ada template. Nah, teman-teman bisa menggunakan template ini untuk memudahkan. Sebagai contoh kita ambil asam amino. Nah, di sini udah ada contoh asam aminonya. Diklik ini nanti akan langsung muncul di sini. Bentar, mana? Nah, langsung muncul seperti ini. Untuk pemberian nama ya seperti tadi. Teman-teman bisa mengebloknya, kemudian diberikan nama seperti biasa. 2 amino acid. Nah, mungkin cukup itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu di lain waktu. Mungkin agak lama kita bertemunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.